Berkati setiap kami pada hari ini, waktu kami mendengar firman-Mu, biar firman itu masuk dalam hati kami, dia berakar, bertumbuh, dan sampai berbuah Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Amin. Kalau Jumat kemarin kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Hari ini adalah hari ketiga sesuai dengan janjinya bahwa dia telah bangkit. Nah, hari saya akan berikan judul Dia telah bangkit. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan di Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Kita sama-sama baca yang keras di rumah kita masing-masing ya. Lukas 24 1 sampai 7. 1 2 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang profesor yang sombong, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada seorang gadis kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, "Hai gadis kecilku, kamu percaya Tuhan?" Kemudian gadis ini bertanya, "Iya, tentu saya percaya." Kemudian profesor bertanya, "Tetapi kan kamu tidak tahu siapa Allah itu. Dan kepada siapa kamu percaya?" Gadis kecil ini bertanya, "Saya percaya kepada Yesus Kristus." Kemudian profesor itu bertanya kembali, "Tapi kan banyak nama Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Terus yang mana?" Kemudian gadis kecil ini menjawab dengan lantang. Mungkin karena sudah diajarin di gereja anak, gitu ya. Dia berkata demikian, "Aku percaya pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati." Profesornya langsung terdiam, saudara. Nah, saudara, banyak sekali orang yang menyatakan dirinya Kristen, tapi dia tidak tahu Allah seperti apa yang dia sembah. Banyak orang hanya menjadikan Kristenan ini sebagai agama saja. Saudara, kita harus punya iman seperti gadis kecil ini. Jangan sampai kita katakan saya percaya kepada Yesus Kristus, tapi seringkali kita tidak percaya bahwa dia bangkit dan dia hidup, bahwa dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Jadi pernyataan ia telah bangkit adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Sebab tanpa kebangkitan Kristus, maka keselamatan hanyalah isapan jempol belaka. Dan kekristenan tidak lebih dari sekedar agama. Rasul Paulus menegaskan begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, kita lihat ya di 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Satu lagi dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi saudara, yang benar adalah ia telah bangkit. Amin.
Nah, pertanyaannya sekarang, apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi setiap kita? Bagi setiap saudara dan saya. Yang pertama kita belajar dari firman tadi adalah bahwa Yesus hidup dan berkuasa atas kematian. Kita sama-sama baca lagi Lukas 24 ayat 5, dikatakan begini. Mereka sangat ketakutan dan mendukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat ini berkata dengan jelas, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup?" Bapak Ibu Saudara, para wanita ini yang biasa mengikut Tuhan Yesus sama sekali tidak berpikir kalau Yesus akan bangkit dari kematian. Sekalipun Yesus sudah pernah mengatakannya berulang-ulang. Dan mereka juga turut menjadi saksi di situ. Waktu Yesus berkata kepada muridnya. Itu sebabnya pada hari ketiga, mereka ini dengan polos. Mereka membawa rempah-rempah ke kuburan dengan maksud meminyaki mayat Tuhan Yesus. Karena itulah biasanya dilakukan dalam budaya Israel. Kalau ada keluarga, orang yang mereka kasihi, sesudah dikubur. Jadi tujuannya ke kuburan mereka bukan untuk mau melihat, menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi mereka itu datang untuk berkabung. Nah demikian juga murid-muridnya. Sekalipun para wanita ini telah bersaksi. Dan mereka berkata kami sudah bertemu dengan malaikat. Dan mengatakan Yesus sudah bangkit. Tetapi apa? Murid-muridnya juga belum percaya dan tidak kepikiran kalau Yesus itu hidup dan bangkit. Mereka sama sekali tidak kepikiran. Saudara sampai, tidak mungkin itu, sampai Petrus dan semua murid berlari ke sana. Benar nggak dikatakan oleh para wanita ini ya? Tidak berpikir sedikit pun bahwa Yesus pernah mengatakan itu kepada mereka. Lupa semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sendiri datang secara fisik. Waktu mereka berkumpul dalam kekhawatiran, dalam ketakutan di rumah mereka. Terus malam-malam Tuhan Yesus datang dengan tubuh secara fisik. Shalom bagi kamu. Dan mereka juga masih takut. Ini benar nggak Tuhan Yesus yang hidup? Lihat saya, ini tanganku yang berlubang, lihat kakiku. Kemudian mereka juga merasa seperti, apakah mungkin ini mungkin hantu, mungkin nggak nyata ini. Sampai Yesus mengatakan, adakah makanan di kamu? Saya mau makan. Itu membuktikan dia real. Dan akhirnya mereka percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak punya iman di dalam Kristus, atau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Kristus, kita tidak punya perjumpaan ilahi dengan Kristus di dalam hari-hari ini, maka ketika kita punya persoalan, baik itu mungkin masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lainnya, saudara, apa yang terjadi? Kita bisa bersikap atau berespon seperti wanita dan murid-murid ini. Melupakan semua perkataan Kristus atau tidak percaya perkataan Kristus. Padahal Alkitab kita sudah tebal, saudara. Sudah jelas dikatakan di sini. Tetapi kita bisa lupa semuanya. Kalau murid-muridnya bisa lupa, kita juga kemungkinan besar bisa lupa. Kita bisa hidup dalam pasrah atau putus asa. Merasa tidak mungkin ada jalan keluar. Saudara, seperti itulah yang dilakukan oleh wanita ini. Mereka datang hanya untuk berkabung. Mereka datang hanya membawa bunga kematian. Dalam benak mereka, Yesus yang luar biasa ini selama ini telah mati selama-lamanya. Atau kita bisa hidup dalam kebingungan, hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Seperti para murid-muridnya tidak tahu mau bikin apa. Mereka bingung, hanya mereka bersedih. Tidak ada lagi yang kita bisa andalkan. Kita mau kemana kita ini? Tidak jelas hidup mereka. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan kita, kabar baiknya hari ini, Yesus sudah katakan dia sudah bangkit. Dia mati dan pada hari ketiga sudah bangkit. Dan itu sudah dikatakan berulang-ulang dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Pertanyaan, percayakah saudara Yesus sudah bangkit?
Jangan sampai menunggu bahwa Yesus datang secara fisik kepada kehidupan kita pribadi. Memang dia akan datang, tapi kita tidak tahu kapan dia datang kembali. Tetapi Yesus sudah menitipkan kita, ada perkataannya, ada firman-Nya kepada kita. Membuktikan ini, perkataannya juga merimain kita, mengatakan, membuktikan bahwa dia sudah hidup. Mari katakan sekali lagi, Yesus sudah bangkit. Dia Allah kita yang hidup. Ada amin. Jadi bagaimana caranya? Mari bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Luangkan waktu berdoa dan baca firman-Nya. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Karena waktu kita membaca firman-Nya, saudara, mungkin kita dalam kebingungan, mungkin kita dalam pasrah awalnya, tetapi kabar baik, bukan saudara yang mendatangi Tuhan, bukan saudara yang akan mencari-cari sampai menemukan Tuhan, tapi Yesus akan berinisiatif mendatangi setiap kita. Seperti Yesus mendatangi dengan inisiatif kepada murid-muridnya. Mereka bingung, wanita-wanita bingung, tapi Yesus mendatangi mereka. Hai kamu, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa engkau bingung? Mengapa engkau takut? Ini saya, shalom bagi kamu. Waktu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka waktu kita mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan, maka Dia akan berinisiatif mendatangi kita. Dia akan mengeliminasi atau mewahyukan firman-Nya atau menerangi pikiran kita sehingga kita mengerti, yes, ini dia Yesus yang hidup. Ini dia firman yang hidup yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Dia, kita akan punya kesaksian bagaimana Dia menjamah kita. Bagaimana Dia melawat kita, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita ada seorang mahasiswi di jemaat kita, mungkin saya tidak disebutkan namanya. Saudara, dia sedang menyusun skripsi. Dia punya pengalaman begini. Di tengah-tengah dia menyusun skripsi ini, dia kesulitan sekali menghubungi salah satu dosen pembimbingnya. Dia WA lebih dari 1 kali, kemudian tidak direspon oleh dosennya, saudara. Itu pasti mengesalkan sekali, bingung. Gimana caranya ini? Enggak dijawab-jawab. Tetapi jadi seperti dicuekin lah gitu ya, tidak direspon. Kemudian dia mengambil keputusan, saya mau berpuasa gitu ya. Artinya dia sungguh percaya dan dia meminta pertolongan Tuhan. Tuhan itu pasti hidup, Tuhan itu pasti menjawab, Tuhan itu pasti sanggup menjamah orang itu. Tuhan pasti bisa bekerja menjamah dosennya. Saudara, yang terjadi benar setelah dia berpuasa, kemudian dia WA lagi dosennya, langsung direspon, saudara. Itu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ada amin? Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara benar-benar yakin Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Jadi dalam persoalan, andalkan Tuhan. Amin? Yang kedua, apa makna kebangkitan, arti kebangkitan bagi setiap kita. Yang kedua adalah Dia berkuasa menggenapi perkataannya. Sama-sama kita katakan sekali lagi, Dia berkuasa menggenapi perkataannya. Lukas 24 ayat 6 berkata, sama-sama kita baca ya. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea. Saudara, dikatakan begini, bahwa anak manusia diserahkan kepada tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berulang-ulang. Dia berkata kepada muridnya bahwa Ia akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga.
Saudara, ada 4 kali dia berkata demikian. Tetapi mungkin murid-muridnya waktu itu belum yakin. Gitu ya. Bahkan Petrus pernah berkata, jangan, engkau nggak boleh mati. Itu jadi tidak ada keyakinan, kepercayaan. Tapi zaman itu bolehlah gitu ya seperti Petrus. Tapi sekarang jangan sampai kita punya iman seperti Petrus. Kebingungan seperti Petrus. Nah, saudara, waktu dia bangkit, Tuhan Yesus membuktikan bahwa semua perkataannya adalah ya dan amin. Dia terbukti bangkit pada hari ketiga. Karena itu dia katakan. Dia tidak bangkit pada hari keempat. Dia tidak bangkit pada 1 minggu kemudian, 1 tahun kemudian. Tapi dia persis bangkit pada hari ketiga seperti yang dia katakan sebelumnya. Karena itu jangan pernah kita meragukan firman Kristus. Sebab apa yang dia katakan, dia sanggup melakukannya. Dia berkuasa melakukannya. Amin. Kalau kita percaya dan mengaminkan firman-Nya, maka itu akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi kalaupun iblis berusaha menjatuhkan kita dengan berbagai persoalan dan tantangan, kalau kita lawan semuanya itu dengan firman Tuhan, kita tidak melihat situasi, tapi kita mengaminkan perkataan Tuhan itu, bahwa itu pasti digenapi, maka itu akan terjadi. Ada amin? Ada amin, saudara? Saya teringat ada kesaksian jemaat juga yang begini, dia dapat nubuatan, kamu akan disembuhkan. Padahal pada waktu itu dia belum sakit, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian dia benar-benar mengalami sakit, bahkan sampai koma, saudara. Sampai dokter Tun berkata kepada keluarganya yang lain, dia bilang begini, ini kemungkinan 50-50 gitu ya. Berarti ada kemungkinan lewat, kalau sembuh berarti mujizat. Nah, dan istrinya mengingat nubuatan itu dan dia mempercayai firman itu. Tuhan pernah berkata bahwa suamiku sudah disembuhkan, dan dia menguatkan imannya dan dia memperkatakan bahwa suamiku seperti Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berjanji dia akan disembuhkan, maka suamiku akan sembuh. Sekalipun suaminya masih terbaring di tempat tidur, dan dia berkata kepada suaminya, mungkin dia dengar atau tidak, mungkin dia lagi drop sekali gitu ya, dia katakan kepada telinganya, ingat firman Tuhan, nubuatan, engkau sudah disembuhkan, engkau pasti disembuhkan. Dan waktu mereka percaya itu, dan yes, dan saudara, suaminya sembuh. Itu mukjizat di dalam hidup mereka, karena mereka mengambil firman itu. Mereka tidak bingung, tidak khawatir, tidak tahu mau bikin apa. Mereka mengambil firman itu. Dan dia berkata, Yesus pasti akan menggenapi. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mendapatkan firman, mendapatkan suara Tuhan, mungkin engkau pernah dinubuatkan. Atau waktu engkau membaca firman Tuhan dan kau mengatakan, ini buat saya. Yes, saya Tuhan, percaya firman ini. Pegang itu kuat-kuat. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus sanggup melakukan perkataannya. Maka engkau akan hidup di dalamnya. Maka kita akan hidup di dalamnya. Amin. Jangan meragukan. Haleluya. Yang ketiga, apa makna atau arti kebangkitan Yesus bagi kita? Sama-sama kita katakan, dia menyertai kita senantiasa. Lukas 24 ayat 6 berkata sekali lagi, dikatakan begini, ia tidak ada di sini. Ya, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Nah, ia tidak ada di sini maksudnya berarti Yesus tidak ada lagi di kuburan, sebab ia telah bangkit. Ya, dan kabar baiknya, sekalipun
dia sudah naik ke surga, saudara. Tetapi dia tidak meninggalkan kita. Amin. Dan dia tidak melupakan kita. Sebaliknya, dia senantiasa hadir di dalam hidup kita melalui apa? Karya Roh Kudus-Nya. Sama-sama kita baca di Matius 16 ayat 17. Sama-sama baca ya, 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, itulah sebabnya Yesus disebut Immanuel. Allah beserta dengan kita. Bukan hanya pada waktu dia ada di dunia ini, tetapi sampai selama-lamanya. Ada amin. Jadi kita bersyukur kebangkitan Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Kalau dulu sebelum dia disalibkan, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, saudara, dia hanya bertemu dengan sekelompok orang saja, hanya orang-orang Yahudi, hanya di sekitar Yerusalem saja, saudara. Kita bersyukur sampai ke Indonesia, sampai ke Denpasar, ke pelosok-pelosok. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Di Matius 28 ayat 20 berkata, sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, ini firman, dia pasti berkuasa menggenapinya. Jadi kalau dia sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu betul-betul terjadi. Bukan hanya tertulis, tapi benar-benar terjadi. Saudara, ada seorang ibu, wanita biasa. Ya, minggu lalu mereka kesaksian, disaksikan oleh pemimpin net grupnya. Dia bilang begini, waktu mereka sedang net group, nah pemimpinnya ini membagi 2 berdua, gitu ya. Jadi mereka boleh untuk saling sharing dan saling mendoakan. Nah, ibu ini hanya ibu rumah tangga. Dia merasakan ada satu kesedihan dan ingin mendoakan temannya ini. Nah, sebetulnya ibu ini juga nggak begitu kenal gitu ya dengan teman mau berdoa ini. Dia juga tidak tahu apa pergumulannya. Tetapi waktu dia merasakan ada satu kesedihan dan dia ingin menanyakan. Pasti ibu ini sedang bersedih sekali, ibu ini, gitu ya. Dan dia menanyakan, ibu cerita dong apa masalahnya, gitu ya. Ada apa saya bisa bantu, apa yang bisa saya doakan. Dan saudara, ibu ini benar-benar menceritakan pergumulannya, kesedihannya sampai dia nangis, saudara. Jadi apa yang dia gumuli selama ini. Dan ibu ini, ibu rumah tangga biasa, dia mendoakan temannya ini. Saudara, itulah bukti penyertaan Tuhan. Sekalipun orang sederhana, hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi karena Tuhan menyertai, seorang yang biasa menjadi luar biasa, saudara. Seorang yang hanya biasa-biasa, tetapi kalau disertai Tuhan, ada kuasa, ada urapan Tuhan yang menyertai dia untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Saya percaya, setiap Bapak Ibu Saudara, sekalipun mengatakan saya ini hanya orang biasa, bahkan saya tidak terlalu hafal firman Tuhan, tapi sekalipun engkau hanya biasa-biasa saja, baik tidak punya apa-apa, aduh saya ini tidak punya apa-apa, tetapi janji Tuhan bagi kita pada hari ini, Dia menyertai engkau senantiasa. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Amin. Karena itu jangan takut. Jangan bimbang. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun ingat ada Tuhan menyertai saya. Untuk apa saya takut? Sekalipun orang lain mengatakan dia hanya nabi. Dia hanya manusia biasa. Yesus hanya orang biasa. Dia kan sudah mati.
Jangan mau tertipu seperti orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Jangan mau tertipu seperti orang-orang Farisi yang berkata, oh itu mayatnya dicuri orang lain. Diambil oleh murid-muridnya. Dan sampai hari ini pernyataan orang-orang begitu ada, saudara. Jadi jangan saudara tertipu dengan mereka. Karena itu sudah dikatakan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, apapun orang lain katakan tidak akan mempengaruhi iman kita. Ada amin? Saya punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi sekalipun banyak berita-berita di YouTube mengatakan demikian, WA grup WA, Yesus bukan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan dia. Kamu mau bilang apa? Saya pernah dijamah oleh Tuhan. Saya pernah mengalami waktu mendoakan orang lain disembuhkan. Itu siapa kalau bukan kuasa dari Tuhan? Jadi perlu setiap Bapak Ibu Saudara, setiap kita alamilah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi pesan terakhir bagi kita semua di tempat ini bukan hari Jumat lagi. Ini hari Minggu. Katakan ini hari Minggu. Artinya apa? Yesus tidak mati lagi, tapi dia sudah bangkit. Apapun persoalan kita, pekerjaan kita, mungkin hari-hari ini keuangan kita lagi buruk, tagihan menumpuk, tabungan tidak ada, yang ada adalah utang. Ingatlah hari ini, ingatlah hari Paskah. Dia sanggup menghidupkan semua keuangan kita yang mati. Ada amin? Hubungan suami istri mungkin tidak baik hari-hari ini. Ada hubungan keluarga yang tidak baik. Ingatlah hari Paskah. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menghidupkan. Kesehatan mungkin tidak baik pada hari-hari ini. Ingatlah hari Paskah. Masa depan bingung, jodoh bingung yang mau menikah. Itu ya, nggak tahu mau siapa mau dinikahin. Ingatlah hari Paskah. Tuhan pasti menjawab engkau. Karena dia Allah hidup, Allah yang menyertai kita. Ada amin? Jadi sama-sama saya ingatkan kita lagi apa arti makna dan makna Paskah bagi setiap kita. Yang pertama, dia hidup dan berkuasa atas kematian. Yang kedua, dia berkuasa menggenapi perkataannya. Yang ketiga, dia menyertai kita senantiasa. Ada amin? Katakan sekali lagi di sebelah kanan kirimu. Ya, katakan sebelah kanan kirimu, katakan hari ini hari Paskah. Katakan sekali lagi, ingat hari Paskah. Jadi waktu ada persoalan, ingat. Yesus yang kita sembah, Yesus yang hidup. Tuhan yang hidup. Ada amin? Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini, Tuhan. Kami bersyukur Engkau bangkit dan hidup bagi setiap kami, Tuhan. Tidak ada satu persoalan yang sulit, Tuhan, yang tidak mungkin, yang tidak ada penyelesaiannya di dalam Tuhan. Semuanya ada, Tuhan. Karena waktu Engkau berkata, waktu Engkau berfirman, maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekalipun hubungan-hubungan keluarga kami mungkin tidak baik pada hari ini, tapi kalau Engkau berfirman, maka itu akan terjadi pemulihan. Sekalipun keuangan kami mungkin agak sulit pada hari-hari ini, sekali Engkau berfirman dan kami mendengar dan kami mengimani, maka terobosan akan terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan. Kalau Tuhan, apapun persoalan kami kebingungan pada hari-hari ini dengan masa depan kami. Tapi waktu Engkau berfirman kepada kami dan kami mendengar, kami mengimaninya, maka kami akan melihat dengan cara yang berbeda. Kami akan melihat masa depan kami dan kami melihatnya dengan tertawa. Menyambut masa depan, melihat masa depan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini memberkati seluruh jemaat. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.